Assalamualaikum, Anda Bapak mulai mana? Ketemu lagi bareng Cang Wahab di channelnya Kayabung Radio. Seperti biasa kita akan membahas tentang masalah seni, budaya, adat istiadat, cerita rakyat, dan sebagainya yang ada di Kayabung Kabupaten Ogan Komering Ilir bersama Pak Yus Rizal. Iya. Tapi sebelumnya Anda Bapak mulai mana? Tolong ditonton sampai habis dan di subscribe serta di like. Jangan sampai Anda Bapak mulai mana ketinggalan informasi-informasinya penting. Apa kabarnya Pak Yus Rizal? Alhamdulillah sehat. Sehat, ya. Dan perlu diketahui Anda Bapak mulai mana bahwa busana yang Jang Wahab pakai itu dari Sanggar Yosika, iya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Iya, Pak Yus Rizal, ya. Apa sih yang nak kita bahas malam ini? Yang nak kita bahas nih sebenarnya, Iya. yang maaf ya. Iya. Dunia kita nih yang maaf sudah semakin banyak fenomena-fenomena. Iya. Ya. Ini banyak sekali beberapa pendapat-pendapat dari masyarakat kan menceritakan tentang sesuatu yang aneh, yang ganjil-ganjil, yang sifatnya fenomena, misteri kan. Nah, seperti di kita daerah Kayu Agung kan, Iya. itu gaung-gaung daripada pendapat masyarakat menanyakan tentang adanya sesuatu yang hilang. Bahkan negeri yang hilang, perkampungan hilang. Perkampungan yang hilang. Nah, no, kalau itu saking misteri-misterinya, cerita-cerita lama yang menjadikan fenomena bagi masyarakat sekarang. Luar biasa, berarti Jang Wahab penasaran nih ya tentang negeri yang hilang tadi. Hilang ya. Itu negeri atau kampung itu? Ya, nah inilah masalah suatu bentuk perkampungan atau negeri ya. Oh, negeri ya. Maka dari mulut ke mulut ya, ini banyak sekali berpendapat menanya-nanyakan atau ingin tahu keberadaannya kan, sehingga dari mulut ke mulut muncullah suatu pernyataan yang dinamakan negeri silok. Nah, yang membuat penasaran Jang Wahab, apa itu pengertian dari negeri silok itu, Pak Yus Rizal? Sebenarnya begini, di Wahab ya. Negeri silok itu ya merupakan suatu bentuk perkampungan yang pada hakikatnya memang ada, tetapi tanpa disadari oleh kasat mata orang-orang awam, negeri itu tiba-tiba menghilang. Jadi pengertian negori di sini, ingat ya, bukan negeri. Benar. Ini negori ya. Negori itu lafal daripada orang-orang Kayu Agung bahwa menyatakan itu satu perkampungan. Silok menghilang. Jadi perkampungan yang menghilang, yang dulunya memang ada tetapi tiada. Oh, itu ya. Jadi secara identiknya negeri silok itu perkampungan yang ada tetapi tidak ada. Nah, apa itu Pak Yus Rizal yang melatar belakangi sehingga ya dikatakan bahwa negeri itu hilang di Kayu Agung itu? Nah, Iya. inilah yang menjadi titik pertanyaan daripada masyarakat. Iya. Sehingga muncul berbagai macam persepsi untuk menggali, menyatakan bahwa apa sih negeri silok itu? Iya. Si A mengatakan begini, si B mengatakan begini. Tetapi kita melakukan riset penelitian dari beberapa sumber data, baik itu orang-orang para alim ulama, kemudian orang-orang yang pernah ada gambaran, kita cari kan ada unsur-unsur garis keturunan. Bahwa dikatakan secara global pendapat beberapa masyarakat kita gabungkan kan, kita pilah-pilah, ternyata kalau kita melakukan suatu bentuk selebaran atau katakanlah checklist ya, untuk menyatakan si A punya pendapat begini-begini. Nah, yang pendapatnya
hampir mirip-mirip dan bahkan ada kesamaan dari 100 tempat kita melakukan wawancara misalnya. Iya, benar. Itu ada 78 yang ada kesamaan, sehingga yang itu kita anggap suatu pendapat yang valid kan, dari penelitian. Nah, dinyatakan bahwa pengertian daripada negeri Silot itu benar. Itu bentuk perkampungan yang dibuat oleh sekelompok manusia kemudian menghilang. Tadi di Wahab menandakan apa yang latar belakang. Nah, di latar belakangnya hilangnya suatu perkampungan tersebut, pertama ada gaung daripada dunia, katakanlah masyarakat Indonesia pada abad-abad itu kan, dikatakan bahwa ada sekelompok orang-orang jahat, kaum penjajah yang identik disebut adalah kaum Belanda. Nah, pada prinsipnya orang-orang kayu agung pada masa itu Islam baru masuk, ajaran-ajaran Islam baru berkembang. Mereka ini takut kalau dipengaruhi oleh pengaruh kepercayaan non-Islam. Karena mereka mengatakan bahwa orang-orang Belanda itu adalah orang-orang yang non-Islam. Sehingga mereka ini mengucilkan diri dari alam terbuka, katakanlah di tempat yang sifatnya penuh keramaian, hidup tempat bermasyarakat secara global kan. Nah, lalu yang kedua, kata-kata menjajah. Kata-kata menjajah itu orang-orang kayu agung zaman itu yang sudah menganut kepercayaan Islam, dia punya katakanlah suatu pengertian bahwa menjajah itu akan mengambil harta. Segala bentuk harta kita akan diambil, dijarah oleh orang-orang si kafir kan misalkan. Nah, lalu orang-orang pintar, katanya orang-orang Belanda itu orang-orang pintar menipu segala macam dan tidak memberikan kesempatan untuk orang-orang pribumi itu berkembang, terutama untuk menimba ilmu pengetahuan dunia ya. Nah, lantaran ini ada satu keluarga yang namanya Puyang Yusuf dan Puyang Sulaiman. Mereka ini bersaudara kandung, merupakan orang yang hidup di tanah kayu agung tertua. Tanah kayu agung tertua itu adalah Dusun Perigi sekarang. Dusun Perigi ya. Beliau berdua ini dianggap orang-orang kayu agung pada masa itu orang-orang yang dihormati. Tetapi beliau ini tidak memiliki jabatan, katakanlah bukan dalam unsur pemerintah. Cuma sosok mereka ini menjadi sosok panutan bagi masyarakat, sehingga apa yang dibicarakan mereka, dikehendaki mereka, itu masyarakat mengikut. Kebetulan mereka ini punya sahabat seorang kiai yang datang dari tanah Mesir yang bermukim di Aceh. Pada masa itu identik dikatakan Aceh itu Serambi Mekah. Lalu begitu Belanda sudah terdengar sudah menduduki Betawi, ya, mereka sudah menghimpun seluruh para kiai, seluruh orang-orang pintar, seluruh orang yang punya harta banyak kan, dan orang-orang yang pintar bicara, para alim ulama dikumpulkan, dikompromikan untuk membentuk satu perkampungan. Lalu ada kesepakatan mereka membuat satu perkampungan. Nah, pada masa itu menurut sejarah ya, bahwa perkampungan itu ada namanya. Nah, itu adalah namanya Ki Agung Bahula. Ki Agung Bahula. Masih itu satu perkampungan ya yang sifatnya tidak boleh diganggu, yang tidak boleh dimasuki orang lain kecuali orang-orang yang ikut dalam kompromi pembentukan itu. Sehingga
pada suatu saat Puyang Yusuf dan Puyang Sulaiman ini ditawari oleh sahabatnya yang datang dari Aceh, berkunjung ke tanah Palembang, mampir di Kayu Agung ini kan. Dia ini sudah ada insting bahwa kelompok kamu ini akan hancur diadu domba oleh orang-orang kafir katanya kan. Dalam pengertian orang kafir ini adalah para penjajah. Nah, sehingga terbentuklah kawasan perkampungan baru itu yang dikatakan Ki Agung Bahula. Nah, pada saat itulah ada tawaran untuk pergi melengkapi rukun-rukun Islam, menunaikan ibadah haji. Nah, si Puyang Yusuf dan Sulaiman ini pada akhirnya ikut tawaran daripada sahabatnya dari Aceh tadi kan, untuk menunaikan ibadah haji. Zaman-zaman itu kan kalau kita pergi ke Tanah Muka itu bukan seperti sekarang. Pakai pesawat. Pakai pesawat dalam waktu sekian jam bisa sampai. Kalau zaman-zaman itu berbulan-bulan. Itu pun kalau ada kapal. Nah, bahkan banyak yang meninggal di kapal dan sebagainya kan. Alhamdulillah mereka berdua ini konon kabarnya sampai ke Tanah Mekah dan sempat menunaikan ibadah hajinya kan. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Namun sebelum dia pergi meninggalkan tanah air pergi ke Mekah, dia sudah mengumpulkan seluruh masyarakat dalam perkampungan, terutama tokoh-tokoh yang akan melindungi daerah ini kan. Untuk dititipkannya perkampungan ini, kami akan pergi. Selama kami meninggalkan kampung ini, kamu di dalam kampung ini satu pun tidak boleh lagi menambah keturunan. Nah, itu satu ungkapan dia kan. Tidak boleh lagi menambah keturunan, dan semua harta benda kita, kalau kamu ada rasa ketakutan, ada yang ditanam, ada yang kamu sulap menjadi pohon-pohon, ada yang kamu sulap menjadi pagar-pagar rumah kan. Nah, sehingga katakanlah pernyataan dari orang dari kampung ini tidak sanggup. Lalu dia memanggil orang-orang yang pintar membuat katakanlah mantra-mantra. Ternyata beberapa mantra dicoba tidak mampu untuk memagari perkampungan tersebut. Lalu mengambil keputusan si Puyang Sulaiman, kalau begitu selama kami pergi, wilayah ini kami tutup, dan kamu boleh keluar masuk meninggalkan perkampungan kita, dan orang luar tidak boleh masuk ke dalam perkampungan kita. Catatan lagi, kamu jangan takut-takut keluar, orang tidak akan melihat kamu, tapi kamu bisa melihat orang-orang di luar sana. Begitu dia mengentakkan kakinya 7 kali ke bumi, seluruh daun-daun ini berguguran, ranting-ranting berhamburan ke tanah, seketika hilang dari pandangan. Saat itu juga hilang. Jadi manusia-manusia dalam perkampungan tidak nampak lagi. Pohon-pohon, bangunan-bangunan rumah tidak nampak lagi. Mereka sudah pergi. Beberapa bulan kemudian ada utusan dari Syekh, sahabat mereka yang dari Aceh tersebut, datang ke Kayu Agung menyampaikan kabar bahwa Sulaiman dan Yusuf tidak lagi pulang ke tanah air karena mereka sudah dikebumikan di sana, meninggal. Nah, karena mantra menutup dan membuka ada di tangan Sulaiman dan Yusuf ini, sedangkan mereka sudah meninggal, maka itulah kenyataannya negeri itu hilang sampai sekarang tidak ada yang bisa membuka. Nah, ini merupakan garis besar lantaran apa latar belakang dikatakan negeri hilang. Luar biasa Bapak Mana. Jadi karena ada peran serta dari yang namanya Puyang Yusuf dan Puyang Sulaiman tadi, sehingga mengumpulkan masyarakat sebelum dia pergi menunaikan ibadah hajinya. Mereka berpesan, jangan khawatir dan sebagainya. Akhirnya dengan kekuatan ilmunya menghentakkan bumi sebanyak 7 kali, hilanglah negeri itu. Nah sekarang yang
yang menemukan yang sekarang kan masih hilang. Ya. Misteri Akuba yang sering muncul. Nah, Jauh ini- kan sekarang kan iya. iya. Ini benar. Ini yang sering masyarakat awam ada yang ada insting ketakutan, Benar. ada yang rasa ingin tahu kan. Iya. Nah, itu banyak sekali misteri-misteri yang sering muncul di masyarakat. Iya. Padahal masyarakat itu sebenarnya tidak tahu ini misteri apa. Iya. Tetapi secara langsung insting mereka, oh ini orang negeri Silop. Benar. Nah, kan? Di dalam negeri Silop itu ada beberapa aspek karakter manusia. Pertama, karakter manusia yang sifatnya penolong. Yang kedua, ada karakter manusia yang sifatnya ingin menguji coba sampai sejauh mana keimanan. Nah, yang ketiga, ada orang-orang yang di sana begitu keluar ke alam terbuka ini kan, dia bertujuan untuk mengarahkan pemikiran orang-orang di alam sadar ini kan untuk menyalahgunakan suatu perjalanan hidupnya. Tetapi kalau orang yang komunikasi dengan orang tersebut terarah dan benar daya tangkapnya, sehingga dia bukan tidak mungkin akan menjadi orang-orang yang dipanuti dalam masyarakat. Tapi yang sering terjadi itu adalah munculnya orang-orang yang menguji keimanan. Contoh misalnya kan, itu di abad-abad ke-20 ini, bahkan di awal abad 19 kan, banyak kejadian-kejadian muncul sosok manusia ya. Terkadang manusia itu menakutkan, terkadang menjijikkan. Nah, ada satu fenomena sosok perempuan tua dengan penampilan tubuh yang borok ya, sehingga kita usahakan mau komunikasi melihatnya saja rasa jijik kan. Dia naik ke rumah orang, rumah ini boleh dikatakan rumah mewah, begitu kaya. Begitu dia naik, apa tujuan si nenek yang kita anggap orang yang borok tadi? Dia ini maunya minta numpang makan. Lalu apa jawaban si tuan rumah? Maaf katanya, kami tidak punya nasi. Padahal secara logika rumah itu orang kaya. Iya. Toh dia menjawab tidak ada nasi. Masih diuji lagi. Kalau begitu saya minta beras 1 canting saja. Orang tuan rumah bicara, kami katanya masak sore ini itu pun minjam sama tetangga beras. Masih di luar dugaan, di luar logika kan. Kebetulan pada saat itu ada anak gadisnya mendengar pembicaraan antara ibunya dengan orang yang datang tadi. Secara tanpa diketahui oleh ibunya, si anak tersebut keluar dari tangga belakang rumah membawa beras 1 canting. Begitu si nenek yang bobrok tadi menyatakan permintaan yang terakhir, bagaimana tadi kalau saya numpang tidur di sini? Iya. Makin menggebu-gebu amarah si ibu rumah tangga tadi. Diusirlah dia. Duduk di tangga rumah, begitu duduk, anak gadis datang memberikan beras 1 canting. Kebetulan malam itu juga ada hajatan di masyarakat. Anak gadisnya ini satu-satunya yang sempat keluar rumah karena diundang untuk menghadiri suatu hajatan itu kematian daripada masyarakat setempat. Ibu, bapak, adik-adiknya dalam rumah. Begitu sudah maghrib, rumah itu tanpa disadari terbakar. Habis, hangus semuanya. Hanya anak gadisnya yang memberikan beras itu yang hidup kan. Lalu masyarakat mengatakan, itu orang negeri Silop. Banyak lagi hal-hal lain seperti orang miskin dikasih ada orang keluar dari daerah negeri Silop katanya kan, membawa katakanlah seperti runang kan, yang dibawa itu berupa umbi-umbian seperti kunyit dan sebagainya kan. Begitu dibeli, tahu-tahu yang umbi kunyit tadi menjadi emas. Luar biasa. Jadi fenomena itu kadang ada yang menakutkan, ada yang membahagiakan, ada yang menyesatkan. Tapi kebanyakan itu adalah menghancurkan. Karena iman orang ini tidak kuat.
Iya, iya. Oke. Inilah gambaran daripada bagian fenomena atau misteri-misteri yang sering muncul. Iya. Mungkin masyarakat Agung, ya, suku Kayagung dan juga mungkin masyarakat yang pendatang, informasi yang namanya negeri Silom itu memang sudah menyebar kemana-mana. Ya. Nah, sekarang mungkin demi kehati-hatian masyarakat Kayagung dan juga pendatang, sebenarnya kalau yang boleh tahu diinformasikan batas-batas dari wilayah negeri Silom itu di mana itu, supaya masyarakat lebih hati-hati. Oh ini jangan sembarangan kan gitu ya. Menurut konon, cerita dari mulut ke mulut ya, bahkan dari beberapa persepsi pendapat itu lebih banyak kesamaan sebenarnya kan. Wilayah negeri Silom itu dia ini berada di seberang. Ya, Di seberang maksudnya dari Kedaton yang namanya Kelurahan Kedaton sekarang sampai ke Kelurahan Kayu Agung Asih. Mereka ini memiliki dua gerbang. Ada gerbang masuk ke wilayah, ada yang gerbang keluar dari wilayah. Nah, mereka masuk itu dari gerbang Sukadana, dari Sukadana menyeberang ke Perigi, pas yang namanya Singabut. Nah, masuk ke dalam. Mereka akan keluar melakukan aktivitas misalnya ke pasar kayak itu dari Kedaton nyebrang ke pelataran Masjid Agung Solihin itu. Oh, itu ya. Jadi wilayahnya. Iya. Ya, mungkin kehati-hatian dari masyarakat. Ya siapa tahu. Iya. Mungkin mereka dengan serta-merta ada perbuatan-perbuatan yang kurang ini mengenakan untuk penghuni itu. Iya. Akhirnya Nah, dampaknya lagi tadi. misteri-misteri yang sering datang tapi tidak bisa dilihat. Iya. Misalnya kan, begitu mendekati masa-masa maghrib kan, terdengarlah oleh orang-orang perkampungan ya, ada suara permainan rebana, Iya benar. dan sebagainya. Ada yang mengaji, ada yang berzanji kan. Tetapi setelah didekati itu menghilang. Berarti ada aktivitas. Iya, ada aktivitas. Nah, memang dari hasil penelitian saya sendiri selaku orang-orang yang katakanlah peduli dengan nilai-nilai sejarah kan, beberapa kiai saya teliti, mereka menyatakan bahwa orang-orang negeri Silom itu memang pada masa ini itu tidak ada lagi. Sesuai dengan mandat dia waktu mau ke Mekah, tidak boleh lagi menambah keturunan. Kan? Wajar dalam ukuran abad tidak ada lagi manusia yang dalam situ kan. Nah lalu aktivitas katanya, aktivitas mereka pada masa itu sama dengan orang-orang yang di alam bebas ini kan, mau belanja ke pasar, mau beli baju, beli makanan dan sebagainya sama. Ya. Hanya yang membedakan, ada pendapat katanya orang-orang dari negeri Silom itu ada tanda-tanda, bibir di atas bibir tidak ada garis ini. Nah, kemudian alis itu bertemu. Lalu ada yang mengatakan itu bukan orang negeri Silom, tetapi setan-setan atau orang-orang jemaah yang selalu mengganggu aktivitas orang-orang negeri Silom. Yang identik orang sini mengatakan itulah sosok Mai Sumai. Nah kita tadi ngomongkan mengenai masalah wilayah negeri Silom. Nah ada juga Pak Isizal mengatakan Kayu Agung 1, Kayu Agung masa kini. Itu apa sih yang dimaksud dengan pernyataan semacam itu? Sebenarnya bukan Kayu Agung. Jawab ya. Iya. Itu lafal orang sini Ki Agung. Nah, Ki Agung. Ki Agung 1. Nah, iya. Ada Ki Agung masa kini. Maksudnya itu Ki Agung masa kini. Ki Agung 1 itu adalah nama sebenarnya, itulah namanya Ki Agung Bahula itu. Iya. Ki Agung Bahula ini adalah kumpulan orang-orang kaya, orang-orang pintar, para kiai yang masuk dalam satu perkampungan menghilang. Itulah namanya Negeri Silom. Jadi sebelum Negeri Silom itu menghilang, ya sebelum Ki Agung Bahula ini hilang, namanya Ki Agung Bahula. Nah, begitu dia hilang baru identik disebut Negeri Silom tadi. Kalau Ki Agung yang masa kini yang kita hidup sekarang ini, yang di alam bebas terbuka begini, itu Ki Agung sekarang. Iya, benar luar biasa Bapak Pembawa mana.
untuk mengakhiri dari perbincangan kita kali ini, ada kata kunci. Nah, Tuan Bapak mulai mana? kami ajak untuk masyarakat, terutama masyarakat Kayagung sendiri ya, ataupun pendatang, karena kesan yang ada dalam Alkisah Negeri Silop ini itu kebanyakan kesan-kesan mistik ya, yang sifatnya menguji mental kita, keimanan kita kan. Jadi dalam gambaran tadi misteri yang sering muncul bahwa ini begitu kan, jika Anda menemukan hal-hal yang sifatnya ganjil dan menjijikkan atau menakutkan, jangan kamu menanggapi hal-hal itu adalah bertentangan dengan kebersihan jiwa kamu. Bukan tidak mungkin mereka datang untuk menguji keimanan. Jadi kalau kita salah menanggapi mereka, bukan tidak mungkin kita akan mendapatkan suatu hal yang sangat merugikan dalam kehidupan. Wah, ya, luar biasa untuk Bapak Malimane. Ya demikianlah untuk Bapak Malimane perbincangan Jang Wahab bersama Pak Yusrizal, budayawan Kabupaten Ogan Komering Ilir sekaligus sejarawan. Ya untuk itu untuk Bapak Malimane jangan lupa ya di like juga di komen di kolom komennya. Dan tolong untuk Bapak Malimane supaya informasi bisa menyebar kemana-mana dan kami itu mengharapkan untuk di-share. Ya, nah itulah untuk Bapak Malimane informasi yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan sumbangsi dari pemikiran Pak Yusrizal ini menjadi tolak ukur untuk kita galau-galau bagaimana caranya melestarikan budaya kita sendiri, untuk kita angkat, untuk kita perkenalkan ke budaya-budaya yang lain atau ke informasi masyarakat yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Ayo Agung Radio.